Salam sehat teman-teman semua. Kembali lagi di channel gua. Dan ini hari apa ya? Hari Sabtu ya. Jadi selamat hari Sabtu, selamat weekend. Dan mungkin juga yang kloter terakhir yang baru mudik dari kampung, selamat kembali ke manapun ya, ke kota tempat Anda atau kita semua beraktivitas. Nah, di Sabtu yang cerah ini gua akan bikin video preview menjelang pertandingan final FA Cup ya, FA Cup 2022, final antara Chelsea dan Liverpool. Ini banyak banget fakta yang menarik yang bisa kita kulik, yang bisa kita bedah, yang bisa kita bincangkan di pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Wembley ya. Jadi ya ini memang katanya nih kapelnya sepak bola sejak tahun berapa ya? Mungkin udah lama banget. Ini selalu di Wembley kecuali 2006 kalau nggak salah ya. Pokoknya 2000-an awal itu di Millennium Stadium karena dipugar Wembley Stadium ya. Nah, ini menarik, final FA Cup yang ke-150 ya. Jadi spesial banget antara dua tim yang punya pelatih sangat luar biasa, Thomas Tuchel dan juga Jurgen Klopp. Dan final ulangan juga karena kemarin mungkin Februari kalau nggak salah mereka ketemu juga di Carabao Cup dan yang menang adalah Liverpool kalau lu masih ingat. Dan banyak juga rekor-rekor dari pertemuan kedua tim ini. Bagi Chelsea ini adalah final ketiga berturut-turut ya di FA Cup setelah tahun lalu mereka kalah dari Leicester ya, pasukannya Brendan Rodgers. Gue masih ingat pemiliknya itu masuk ke lapangan happy banget. Kemudian tahun sebelumnya lagi kalah dari Arsenal, gue juga masih ingat. Emiliano Martinez yang diwawancara ya, dan dia nangis karena dia bilang udah begitu lama menunggu momen tersebut. Jadi ini final ketiga. Dan selama bagi Chelsea, dan selama 150 tahun final ini, pertandingan FA Cup ini digelar, piala tertua di dunia, belum ada tim yang kalah 3 kali berturut-turut. Nah, ini satu clue ya, bukan berarti nggak mungkin ya, karena ada ungkapan yang sering gua sampaikan, history made to be broken. Bukan tidak mungkin juga ini akan menjadi pertama kali, tapi juga tentu Tuchel nggak begitu aja melepas partai ini. Itu mengapa kalau kita lihat dalam beberapa laga terakhir di Premier League, Tuchel mulai melakukan rotasi ya, sehingga juga memang performanya agak terganggu. Jadi nggak heran mereka tuh performanya di 3 laga terakhir 3 pertandingan terakhir mereka cuma menang sekali. Kemarin lawan Leeds, kemudian seri dari Wolverhampton setelah unggul 2-0 dan juga kalah dari Everton 1-0 ya. Nah, kita mulai dari mana dulu nih? Ya, yang pertama, yang jelas ini adalah pertandingan final FA Cup pertama yang akan dihadiri oleh full pack penonton setelah era pandemik ya, karena tahun lalu waktu Chelsea dan Leicester ketemu itu nggak full, hanya sekitar 20 ribuan sekian lah, mungkin seperempat dari kapasitas Wembley. Tahun sebelumnya waktu Chelsea lawan Arsenal itu kosong. Tahun 2019 itu baru penuh ya. Jadi 2 tahun terakhir ini nggak full, dan ini akan menjadi yang pertama akan full ya. Ya, yang jelas ini juga pertarungan gengsi selain dari 2 pelatih tadi. Karena kita tahu Chelsea ini 8 kali kali menang di FA Cup ya. Dalam 10 tahun terakhir mereka cukup banyak lah, 5 kali masuk final kalau nggak salah. Cuman menangnya berapa kali nih? Cuman sekali apa 2 kali ya. Pokoknya nggak banyak lah intinya. Sementara Liverpool ini juga terakhir kali 2006 ya, lama juga sebenarnya ya. Jadi ini akan jadi gengsi juga buat mereka berdua nih. First final one. Nah, oke. Nah, kita akan bedah kekuatan dari kedua tim. Tadi gue udah sedikit ngasih lo trivia terkait dengan final yang akan berlangsung jam berapa nanti malam ya, jam 10.45 kalau nggak salah. 10.45 ya. Kita lihat dulu nih Chelsea. Ya, 10.45. Kita mulai dari Chelsea dulu deh sebagai yang berstatus tim home ya. Jadi ini akan menjadi piala satu-satunya yang mungkin bisa direbut oleh Tuchel musim ini selain Piala Dunia antar klub ya. Karena Piala Dunia antar klub internasional. Jadi piala domestik
Carling Cup udah gagal, Piala Liga udah gagal, kemudian Liga IPL juga, Champions League juga, jadi piala domestik hanya tinggal FA Cup. Nah, seperti apa line up yang mungkin akan ditampilkan oleh Tuchel? Kita akan runut dari paling belakang dulu, dari kiper. Nah, penjaga gawang ini agak, kalau gue bilang sih, gini, di FA Cup ini, di awal-awal ketika masih gampang, Tuchel itu nurunin kiper ketiga. Jadi gue juga baru tahu nih namanya nih, Bettinelli. Waktu lawan Chesterfield di babak babak awal lah. Kemudian waktu lawan Plymouth masih juga udah mulai Kepa. Babak berikutnya lagi ketemu Luton Town, yang diturunin Kepa juga masih. Nah, ketika sudah mulai berat menghadapi Middlesbrough, Eduardo Mendy yang ditampilkan, dan juga terakhir waktu lawan Crystal Palace itu juga Mendy. Nah, kalau melihat trennya, maka kemungkinan di belakang yang ditampilkan Mendy. Ini jadi kita runut dulu dari formasi Chelsea dari belakang ya, Mendy. Nah, untuk formasi ini juga sama nih di FA Cup, mereka selalu berubah-ubah. Kadang-kadang pakai 3 back, kadang-kadang pakai 4 back. Jadi lu nggak bisa selalu mematok formasi tim itu selalu pakai A terus, kadang-kadang tergantung lawan. Kecuali mungkin dulu ya, era 90-an 2000-an, kalau masih lu inget, kayak MU itu udah selalu 4-4-2 sampai akhirnya ada majalah 4-4-2 ya, karena memang kalau Jerman dulu 3-5-2, udah itu aja terus, biasanya nggak terlalu banyak perubahan. Tapi sekarang sepak bola dituntut untuk lebih adaptif, untuk lebih kreatif ya, jadi menyesuaikan dengan lawan, sehingga formasi ini tidak rigid. Tapi memang lebih banyak musim ini Chelsea memakai pola 3 back. Nah, siapa yang pemain akan ditampilkan? Satu yang menurut gue hampir pasti adalah Rudiger. Ya, Rudiger. Kemudian ditemenin mungkin sama Thiago Silva, karena kemarin waktu lawan Leeds, Thiago Silva dicadangin, nggak main sama sekali. Jadi kemungkinan Thiago Silva ini kan spesialis final ya. Kalau kita ingat Liga Champions itu juga yang ditampilkan Thiago Silva, tapi kalau nggak salah dia cedera di tengah pertandingan terus diganti sama Christensen ya, kalau nggak salah ya, final Champions League tahun lalu, Chelsea lawan City ya. Coba ya kita pastiin dulu ya, ntar salah itu. Iya, yang golnya Havertz ya. Nah, jadi Thiago Silva. Kemudian, nah kanannya satu dari 3 back yang ada di kanan ini, kalau menurut gue kemungkinan besar Reece James, karena kemarin juga dia tidak main full, digantikan oleh Azpilicueta, dan Azpilicueta ini mungkin akan berperan sebagai back kanan. Jadi kanannya Azpilicueta, kemudian kirinya Marcos Alonso. Kalau di kiri nggak banyak pilihan karena Ben Chilwell masih cedera ya. Tengahnya itu Rudiger, Thiago Silva, kemudian Reece James. Nah, sekarang kita ke tengah, double pivotnya ini siapa? Mereka nggak banyak pilihan. Kemarin Kovacic itu main cuma sebentar kalau nggak salah ya. Kovacic itu main cuma berapa menit gitu. Kovacic cuma 30 menit. Jadi kemungkinan cedera, gua nggak tahu ya apakah udah pulih. Tapi kalau cuma main 30 menit, ini kemungkinan besar cedera serius. Dan ada satu fakta unik kalau lu mau tahu. Di saat yang sama, waktu Liverpool lawan Aston Villa, Fabinho, ini sama juga posisinya kurang lebih ya. Fabinho juga main cuma 30 menit, cedera juga. Kalau Fabinho udah pasti nggak main, tapi nanti kita akan ke sana ya, ke Liverpool, kita ke Chelsea dulu. Jadi kalau asumsinya Kovacic nggak main, maka Jorginho akan sendirian di tengah. Temennya siapa? Ya, pilihannya sih menurut gua hanya Loftus-Cheek yang paling pas, nggak ada yang lain. Jadi ini agak pas-pas juga. Hudson-Odoi juga nggak ada di line up kemarin lawan Leeds ya, nggak ada. Jadi Jorginho sama siapa tadi, Loftus-Cheek ya. Jadi udah dapat berapa tuh? 3, 4. Oke. Sekarang, nah ini yang menarik. Siapa 3 di depan? Ada beberapa kombinasi ya. Cuman satu yang menurut gua akan pasti main, itu adalah Mason Mount. Di antara 3 pemain depan yang ada. Kenapa? Karena Mason Mount ya tetap dia adalah penyambung serangan dari tengah ke depan. Istilahnya kalau di Italia itu trequartista ya, 3/4, atau ya penyerang lubang lah. Dia yang akan mobile, jemput bola, melebarkan ruang dan sebagainya, yang menyalurkan bola ke depan. Nah, 2 di depan ini siapa? Satu yang gua rasa kemungkinan akan dipasang adalah Kai Havertz. Kenapa Kai Havertz? Memang Kai Havertz penampilannya
ya istilahnya bahasa ungkapan itu rata-rata air manis-manis jambu ya. Jadi ya gitu-gitu aja. Cuman, nah ini yang penting nih. eh ada kadang-kadang satu area di dalam sistem kepelatihan yang lu bahkan nggak bisa merabanya, menjangkaunya, ya. Akhirnya lu menggunakan pattern, menggunakan intuisi, atau bahasa gampangnya pakai feeling lah gitu. Masih ingat 99 final Liga Champions, Ferguson masukin Sheringham sama Ole Gunnar Solskjaer. Apakah itu kan intuisi? Walaupun ada dasarnya, dia masukin pemain itu untuk lebih menyerang. Cuman dia hanya berdasarkan intuisi. Jadi lebih ke arah situ. Kemudian referensi yang kedua, gue baru ngobrol sama temen gue, kebetulan dia Milanisti. Kita masih ingat 2003 final Milan, Inzaghi tuh main line up sama Shevchenko, juara melalui penalti. 2005 Inzaghi nggak main, 3-0 duluan sama Liverpool, malah kalah. 2007 Inzaghi main lagi, menang lawan Liverpool. Dan menariknya adalah sebelum pertandingan, Ancelotti saat itu pelatih yang miskin taktik itu sempat diminta sama Berlusconi sama Galliani untuk memainkan Gilardino. Waktu itu Gilardino lagi ngecun-ngecunnya. Cuman Ancelotti, entah dia punya feeling atau intuisi, dia mainin Inzaghi dan akhirnya juara dengan golnya yang sangat unik gitu ya, ke gawang Liverpool. Jadi kembali lagi, jadi dari referensi itu kita tarik ke line up yang akan diturunkan Tuchel, terutama di lini depan. Jadi Havertz, kalau kita lihat, ini juga sama, selalu ditampilkan di final Liga Champions musim lalu. Lu pasti nggak akan lupa, satu peluang, ya bukan satu peluang, ada satu momen dapat umpan terobosan, gol Havertz. Kemudian final FA Cup juga tahun lalu juga dia, walaupun kalah. Dan kemarin juga final FA Cup juga, Carabao Cup juga dia. Jadi kelihatannya Havertz ini akan menjadi striker di lini depan ya. Jadi udah dapat 2 ya, Mason Mount, kayak Havertz. Nah satu lagi siapa nih? Apakah Werner? Apakah Lukaku? Lukaku memang lagi bagus, 3 gol 2 pertandingan. Cuman takutnya nggak konsisten. Werner ini sama juga kayak Havertz, memang hancur lah sebenarnya ya penampilannya, atau gitu-gitu aja. Cuman ya kalau gua nggak salah waktu final Liga Champions itu juga asisnya dari Werner kalau nggak salah ya. Tapi intinya dia bagus lah mainnya, buka ruang ke kiri beberapa kali sehingga akhirnya ada ruang bagi Havertz. Jadi intinya adalah 3 pemain depan ini perkiraan gua, Mount, Havertz sama Werner ya. Jadi full tuh, udah jelas tuh Chelsea. Nah sekarang kita ke Liverpool. Liverpool ini agak lebih gampang untuk di mapping ya. Ya udah belakang sih harusnya sih nggak ada pilihan lain atau nggak ada alternatif lain selain menampilkan Alisson Becker ya. Nih kalau kita lihat emang boleh dibilang nih hoki banget sih Liverpool dapat seorang Alisson Becker dan juga kombinasi dengan Van Dijk, dan dia juga di FA Cup nih selalu main ya. Dari mulai lawan Nottingham Forest tuh siapa kiper? Ya dia. Lalu semifinal kemarin lawan Manchester City juga dia, yang waktu itu City nurunin Zack Steven ya, pemain cadangan. Jadi di FA Cup ini Alisson Becker juga selalu menjadi pilihan utama. Kemudian kita ke second line, Van Dijk. Nah ini duetnya ini yang agak-agak bingung nih siapa nih? Apakah Matip ataukah Ibo Konate? Cuman kalau kita lihat dari pertandingan lawan Aston Villa yang ditampilkan Matip ya, di luar dia bikin gol, cuman bukan tidak mungkin ini dirotasi juga, Ibo Konate ditaruh di sana karena di Liga Champions beberapa kali Ibo Konate yang dipercaya. Jadi feeling gue mungkin Van Dijk dengan Ibo Konate di kanan, ya udahlah siapa lagi, TAA di kiri Andre Robertson ya, Robo ya, karena kemarin juga dia nggak diganti sama Tsimikas. Robertson disimpan mungkin supaya bugar ya lawan Chelsea. Nah 4-3-3, 3 di tengah ini siapa? Ini yang jadi masalah. Alcantara sih udah oke, nggak ada masalah. Kemudian satu lagi kan sebenarnya biasanya antara Keita atau Henderson. Yang jadi masalah adalah Fabinho nggak main. Kemarin juga yang gue bilang tadi, dia hanya main 30 menit. Waktu lawan Aston Villa digantikan sama Henderson. Dan naasnya satu yang cedera ini adalah yang paling beda posisinya, DM. Sementara 3 pemain lainnya, Alcantara, Henderson, Keita, itu kan lebih kepada box to box ya atau MC. Jadi agak susah. Apakah dia mau gambling naruh Matip di situ yang pasti ini jarang dipakai, atau mungkin ya Miller udah ketuaan. Tapi memang ya kalau kita lihat line up
MC-nya mereka. Ini juga mungkin jadi catatan ya. Liverpool harus beli MC lagi nih musim depan nih, terutama yang bisa bertahan. Ini pilihannya nggak ada juga sebenarnya ya. Siapa? Joe Gomez? Kayaknya enggak. Jadi mungkin dia akan tetap menampilkan Alcantara, Henderson, Keita. Nah ini memang bagus semua. Cuman memang daya bertahannya memang nggak sebagus kalau ada Fabinho. Cuman ya nggak ada pilihan lain ya. Kebetulan lawannya Chelsea juga agak sedikit terganggu lini tengahnya dengan absennya siapa tadi, Kovacic. Kalau memang benar absen ya, tapi kelihatannya sih akan absen. Nah kita ke depan. Di depan ini ya mungkin gua rasa Mane dan Salah sudah pasti ya menjadi pilihan utama. Nah sekarang siapa yang menemani? Ya, Jota atau Diaz. Tapi kalau lu, gue tanya, pasti lu langsung ada pop up di kepala lu. Feeling gue kebanyakan akan mengatakan Diaz, dan gue sepakat untuk itu. Karena memang dia sangat pantas untuk diberikan panggung di final kali ini. Karena memang dia sangat konsisten. Ya walaupun kalau dia sampai atau salah satu dari trio depan ini ada yang nggak perform, ya Jota mungkin siap akan menggantikan nanti, tergantung keadaan. Ini sangat cair sekali ya. Nah jadi itu gue udah bahas terkait dengan kemungkinan line up yang akan ditampilkan baik dari Chelsea maupun dari Liverpool ya. Jadi apalagi ini menarik ya, karena akan menjadi pertaruhan juga bagi Klopp dan juga bagi Tuchel, karena dua pelatih ini setahu gue belum pernah mendapatkan FA Cup. Jadi kalau siapapun yang juara ini akan menjadi rekor buat salah satu di antara mereka. Ya buat Tuchel ini juga satu catatan yang luar biasa. Sudah 1 tahun 100 hari lebih lah dia menangani Chelsea. Sudah 4 kali dia membawa Chelsea ke final, ke partai puncak lah ya, Champions League, Piala Dunia antar klub, kemudian Piala Carabao Cup, kemudian juga sekarang FA Cup. Iya benar ya. Oke, Champions League dia menang, Piala Dunia antar klub dia menang, Carabao Cup kalah, FA Cup musim lalu kalah. Sekarang ini yang kelima berarti harusnya ya. Harusnya yang kelima ya. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi kelima dari 5 ini 2 menang, 2 kalah. Nah yang kelima ini kita nggak tahu apakah dia bisa menambah catatannya atau enggak. Yang jelas memang menarik kalau kita lihat juga pertarungan dari 2 pelatih ini ya. Ini 2 pelatih asal Jerman, pelatih kekinian lah. Yang kabarnya Tuchel itu agak, bahasanya apa ya, agak bukan ngiri ya, tapi kayak agak jealous juga enggak ya, mungkin jealous tapi dalam arti positif, kayak dia ingin menunjukkan juga bahwa gua pelatih Jerman yang hebat. Dan persaingan ini sangat bagus sebenarnya, sangat sehat selama dalam koridor prestasi. Sehingga ketika press on kemarin Tuchel ditanya, intinya gini, menurut Anda bagaimana Anda menanggapi bahwa pabrik Inggris ini lebih banyak mendukung Liverpool ketimbang Chelsea. Kalau bahasa sana itu Sweetheart Nation. Jadi publik suka lah sama Liverpool dan mendukung Liverpool ketimbang Chelsea. Dan Tuchel ini pelatih yang jenius, dia mengatakan ini, nanti mungkin gua akan share tulisannya. There is nothing to be jealous of from my side. Klopp is a fantastic guy, a funny guy, and one of the best coaches in the world. If we are the bad guys tomorrow, no problem. Jadi kalau kita besok adalah istilahnya penjahatnya lah dalam tanda kutip, atau yang nggak disukain, kami akan ambil posisi itu. Nah ini yang menarik ya. Kemudian dia mengatakan ini, we don't want the sympathy of the whole country. Kami tidak perlu simpati dari masyarakat lah ya. Yang kami inginkan adalah trofi. Itu pada intinya. Nah, ini menarik. Jadi pelatih itu jangan lu kerucutkan hanya untuk satu aspek, hanya soal strategi dan taktik. Bukan. Pelatih itu lu harus jago. Iya soal taktik iya, komunikasi juga harus jago, kemudian harus ngerti psikologi, harus ngerti ekonomi atau financial, harus ngerti aspek marketing. Jadi banyak aspek dari pelatih itu yang harus dimiliki. Jadi nggak bisa lu kerucutkan hanya satu aspek. Semua itu penting. Ferguson misalnya lu tahu adalah salah satu yang jago transfer. Di bursa transfer dia hampir jarang gagal. Kemudian ya Conte soal taktik iya. Kemudian juga Arsene Wenger soal komersial, financial bagus. Ada titik beratnya pelatih
pada satu aspek, tapi dia harus menguasai banyak aspek ya, psikologi, financial seperti yang gue bilang tadi. Jadi ini pertandingan yang menarik kalau kita bedah dari berbagai aspek ya, dari rekor, dari persaingan pelatih, dari kedua tim juga sama, karena Liverpool kalau juga bisa memenangkan final ini, maka mereka akan menyamai rekor Spurs dan Chelsea yang 8 kali juara FA Cup. Jadi yang paling banyak adalah Arsenal 14 kali, Manchester United 12 kali, Chelsea dan Spurs 8 kali, kemudian Liverpool dan Aston Villa 7 kali. Ya, kita tunggu siapa yang terbaik, apakah Chelsea dengan Tuchelnya atau Liverpool yang katanya lagi on the way quadruple. Kalau nggak dapat, gagal, bisa bahaya, bisa menurunkan motivasi mereka, mental mereka, karena mereka juga lagi sibuk di final Liga Champions tanggal 28 Mei menghadapi Madrid ya. Ini juga nggak gampang, dan sedang tertinggal berapa poin dia sama City, 3 poin ya kalau nggak salah ya, 3 poin juga ya. So, may the best win. Selamat menikmati kedua tim, kedua fans, The Blues dan juga Liverpool. Thank you udah nonton. Salam sehat, salam hari Sabtu, dan ciao.